Tapi bokap kekeh kalau gue harus tidur sendirian. Hawa lantai 3 tuh paling beda. Dan gue langsung lihat ke arah sosok bapak tadi. Emang hilang. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai semuanya, kenalin nama gue Lia dari Garut. Gue anak pertama dari 4 bersaudara. FYI, umur gue 23 tahun. Lagi nunggu wisuda nih. Doain ya, biar cepet dapet kerja dan gak jadi beban ortu lagi. Hehehe. Kali ini gue mau ceritain kisah horor gue pas kecil. Cekidot. Kejadian ini pas gue kelas 3 SD. Pas gue baru punya adek yang masih kecil. Walaupun masih kecil, tapi gue dibiasain mandiri sama ortu gue. Dan gue minta tidur sendiri. Jadi, pas bokap gue bujang, bokap udah punya rumah yang kecil. Nah, pas udah nikah dan punya 2 anak, disulaplah rumah kecil ini jadi 3 lantai. Karena rumahnya lahannya kecil, jadi bokap bikin rumahnya tinggi. Nah, dulu bokap gue beli rumah ini karena murah. Tapi lokasinya deket lahan kosong dan ngelewatin kuburan gitu. Rumah gue ini paling pojok di gang ini. Jadi ya, bisa dibayangin kan kalau rumah gue ini jarang dilewatin sama orang-orang. Gue jadinya punya kamar sendiri, walaupun di paling atas coy. Yap, di lantai 3. Kata bokap gue udah jadi teteh, makanya disuruh tidur sendiri. Karena waktu itu masih kecil, jadi takut banget lah sendirian. Berhubung rumah yang 3 lantai cuman keluarga gue, jadi sunyi banget lantai atas. Dan gue takut banget kalau lihat ke sana. BTW, lantai 3 tuh full 1 ruangan buat kamar dan ada balkon di luar. Jadi lumayan agak besar kamarnya. Ya logikanya gue masih kecil, dikasih kamar segede lapangan voli gini, ya serem lah. Tapi bokap kekeh kalau gue harus tidur sendirian. Sampai-sampai kamar gue dihias selucu mungkin biar gue betah tidur sendirian. Ya mau gak mau gue tidur sendirian di lantai 3 daripada gue tidur di kuburan kan. Hehehehe. Bokap, nyokap, dan adik gue tidur di lantai 2. Jujur, hawa lantai 3 tuh paling beda. Hawanya pengap dan panas. Padahal udah dikasih kipas di atap sama kipas di lantai. Jadi ada hawa serem-seremnya gitu. Ya, karena lantai 3 kan jarang dilewatin kecuali sama gue ya. Itu pun cuman malam pas mau tidur aja. Nggak kayak lantai dasar. Oh iya, gue jelasin denah rumah gue. Lantai dasar rumah gue tuh ada toko kecil-kecilan. Dan ada dapur yang biasanya sering dipakai ngumpul di lantai dasar. Sedangkan lantai 2 itu kamar bokap nyokap. Selama tidur di kamar itu, gue sering banget ngalamin kejadian aneh. Pernah nih ya, pas gue lagi tiduran sambil nonton TV, tiba-tiba ada kelelawar masuk. Gue teriak-teriak, terus bokap gue nyamperin dan ngambil kelelawar itu. Bokap gue riuh banget pas ngambil kelelawar itu. Sampai naik-naik kasur sambil dikepret-kepretin pakai sarung. Tetep, itu kelelawar susah banget keluar. Bokap heran, perasaan jendela nggak pernah dibuka. Ini kelelawar masuk dari mana? Akhirnya dapet dah itu kelelawar. Karena masih kecil dan masih polos, gue mikir kalau ada kelelawar pasti horor kayak di film Dracula. Gue pun nangis-nangis mau tidur di kamar ortu gue. Tapi bokap gue nenangin dan bilang, kelelawar itu cuman mau main aja. Bener-bener bokap gue keras banget pengen anaknya mandiri. Akhirnya gue lanjut tidur di kamar gue. Senengnya setiap gue minta barang berbau hiasan kamar, bokap gue ngedukung dan langsung beliin. Bahkan bokap gue ikut ngehias kamar gue. Sampai-sampai kamar gue udah kayak kosan. Ada TV, ada kulkas, dispenser. Pokoknya bokap gue bikin kamar gue senyaman mungkin deh biar gue betah. Seiring berjalannya waktu, kejadian horor mulai bertambah. Gue jadi sering banget ketindihan dan mimpi aneh. Gue cerita lah ke bokap. Tapi responnya tuh, itu mah kamu aja yang gak baca doa sebelum tidur. Padahal gue selalu baca doa, tapi masih aja ketindihan. Akhirnya bokap nempelin ayat-ayat Al-Quran biar gak ketindihan lagi. Ya alhamdulillah, ketindihannya gak sesering sebelumnya. Pernah nih ya, waktu itu gue mau ngambil selimut di kamar nyokap. Gue bingung ada bapak-bapak yang ngambil selimut. Terus gue nanya sama orang itu, Pak, mau diambil kemana selimutnya? Dia cuma senyum, Cuk. Pas gue lihat ke kamar nyokap, selimutnya masih ada.
dan gue langsung lihat ke arah sosok bapak tadi. Emang hilang. Asli merinding banget gue. Gue ceritain ke bokap. Seperti biasa, beliau nggak percaya dan bilang, "Ah, kamu cuma salah lihat. Anak-anak mah suka berhalusinasi gitu." Gue bilang lagi, "Tapi aku pernah lihat nenek-nenek juga, Pak." Tapi tetep, bokap gue nggak percaya. Puncak kejadian horornya pas gue mandi sore-sore jam 5. Abis pulang main, posisinya gue langsung naik ke kamar. Terus nyiapin baju di atas kasur. Pas lagi milih-milih baju dan mau nutup lemari, gue dikagetin sama 2 anak kecil yang nongol di samping lemari. Fix, ini mah setan kata gue teh. Anjing pisan, euy. Gue panik sejadi-jadinya. Gue lari malah kepleset anduk. Pas mau buka pintu, pintunya kekunci cuy. Padahal gue gak pernah ngunci. Dan gak ada kunci di pintu itu. Pas gue liatin mereka, pada masih ngeliatin gue sambil ketawa-tawa. Gue merem sambil atur nafas gue. Gue berdoa apa yang gue bisa. Akhirnya, nih pintu kebuka. Gue terbirit-birit lari ke bawah sambil nangis. Nyokap lagi masak, dan bokap lagi makan. Kaget liat gue gemeter dan panik. Ngomong gue belepotan banget pas gue ceritain kejadian tadi ke orang tua gue. Mereka ikutan panik dan manggil Pak Ustadz. Terus nanya, "Pak Ustadz, kenapa ya si Lia ini sering banget ngalamin kejadian aneh?" Pak Ustadz bilang, "Nggak usah khawatir, Pak, Bu, itu jin baik. Bapak belum syukuran ya?" Bokap di situ langsung sadar, lupa kalau belum syukuran pas ngebangun lantai 3. Akhirnya bokap ngadain syukuran. Dan alhamdulillah, nggak ada lagi hal-hal yang menimpa gue. Ada kalanya kita lupa saat kita terlalu fokus pada pencapaian yang lebih besar, bahwa setiap langkah dan rezeki itu anugerah. Dari kejadian ini, gue sekeluarga belajar betapa pentingnya bersyukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang sekitar. Syukuran bukan sekedar ritual, tetapi ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan, dan membagikan rasa syukur kita dalam setiap pencapaian, agar diberi perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diberikan keberkahan di setiap langkah. Sampai di sini akhir cerita gue. Gue pamit dulu ya. Bye-bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen,